kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan Dunia Firman atau Dufan bersama saya, Pastor Kuku. Kali ini saya akan sharing kepada saudara tentang tema yaitu authority atau otoritas. Mari kita melihat di dalam Bible, di dalam Alkitab kita tentang authority. Sebelumnya, authority atau otoritas itu artinya adalah the power to give orders or make decision, atau the power or right to direct or control someone or something. Jadi otoritas itu adalah sebuah kuasa, otoritas yang diberikan untuk meminta atau untuk memutuskan sesuatu. Jadi kuasa, kepercayaan, atau kuasa untuk langsung memberikan kontrol, perintah kepada seseorang atau sesuatu. Jadi sebetulnya ini adalah satu kepercayaan, kuasa yang diberi. Nah, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu mendapatkan mandat surgawi, otoritas surgawi dari Bapanya. Dia berkata dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18, lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata, all power is given unto me in heaven and in earth. Sudah diberikan kepadaku segala kuasa. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus Kristus. All power. Jadi all authority, segala otoritas di dalam Tuhan itu diberikan kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita bersyukur bisa percaya kepada Yesus Kristus, di mana Dia pemegang otoritas tertinggi di surga dan di bumi. Kita sekarang di Indonesia, kita berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, di mana beliau mendapatkan otoritas, kepercayaan, pilihan rakyat untuk menjadi presiden. Nah, beliau mendapatkan mandat kekuasaan tinggi untuk memerintah, menjalankan pemerintahan di negara Indonesia saat ini. Nah, kita itu di dalam Kristus Yesus sendiri pemegang otoritas kuasa. Nah, tapi firman Tuhan juga berkata begini, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, namun semua orang yang menerima Dia, menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus diberi kuasa, otoritas surga dan bumi. Lalu yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, itu diberi otoritas, kuasa sebagai anak-anak. Anak-anak, kita diangkat menjadi anaknya. Karena Roh Kudus kita bisa menjadi percaya. Nah, berarti apa saudara? Di dalam diri kita juga ada otoritas. Dalam nama Yesus ada otoritas. Dalam bahasa Ibrani, otoritas kuasa ini adalah exousia. Exousia itu adalah power of choice, liberty of doing as one pleases, atau live permission. Jadi adalah kuasa untuk memilih, kemerdekaan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah otoritas. Nah, sekarang saya dan saudara, selain Yesus diberikan kuasa atas surga dan bumi, Dia penguasa, Dia pencipta, dan saya dan saudara, kita juga diberi kuasa di dalam Dia, karena kita telah percaya kepada namanya, kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, juga kita diberi kuasa. Ada otoritas dalam diri saya dan dalam diri saudara. Katakan bersama saya, ada otoritas dalam Yesus Kristus dalam hidupku. Jadi God's beloved, kita ini punya otoritas. Untuk itu, ketika
saudara mengalami sesuatu, pasti ada perlindungan penyertaan Tuhan. Karena ada otoritas. Contoh nih, di Perjanjian Lama ada seorang bernama Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 itu, Daniel sempat tidak memiliki otoritas, kuasa ketika dia bekerja sebagai salah satu mungkin Perdana Menteri atau apa di bawah pemerintahan Raja Darius. Ada satu perintah raja, saudara, yang telah disetujui, ditandatangani raja, yaitu semua yang supaya tidak boleh menyampaikan permohonan kepada ilah lain atau kepada siapapun kecuali kepada raja. Nah, Daniel, dia melanggar perintah, dia menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan, pada Yahweh Elohim. Dia berdoa, dia menyembah, Kemudian diketahui, kok tidak menyampaikannya kepada raja? Ditangkaplah Daniel karena melanggar. Dia tidak punya otoritas kuasa untuk membebaskan diri dari pelanggarannya, yaitu melanggar perintah supaya tidak menyampaikan permohonan itu kepada yang lain kecuali pada raja. Akhirnya dia dijebloskan ke penjara, yaitu ke gua singa. Dan itu tidak bisa dihindari. Namun karena Daniel orang yang percaya, dan kemudian dia dipilih, dilindungi, diurapi Tuhan, ada roh yang luar biasa yang menyertai Daniel. Ada kuasa, ada otoritas tertinggi dari pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Daniel pun, karena dia sudah menyampaikan permohonannya dengan benar kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan, dia alami otoritas tertinggi ini bekerja di bumi, di dalam lingkungan pekerjaannya, di dalam kerajaannya. Dia tidak punya otoritas karena melanggar perintah raja. Dia dijebloskan ke penjara yang namanya gua singa, dan ada singa di sana. Tetapi otoritas tertinggi daripada Tuhan yang melebihi segala otoritas di bumi, termasuk di dalam kerajaan Raja Darius, Daniel mengalami pembelaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Menurut kacamata manusia di bumi, dalam kerajaan itu, dia orang hukuman dan harus dimasukkan di gua singa. Mestinya itu adalah sebuah kematian. Namun bagaimana singa itu tidak memakan dia? Karena apa? Karena ada otoritas lebih tinggi dalam kehidupannya yang melindungi dia, yang menyertainya, sehingga di gua singa dia menghadapi ketakutan, menghadapi kematian, dan itu tidak menimpanya. Bahkan dia dibebaskan dari gua singa karena ada otoritas tertinggi. Adakah God's Beloved yang hari-hari ini menghadapi sebuah otoritas yang engkau tidak bisa apa-apa, gak ada jalan keluar, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, atau apapun? Ada otoritas tertinggi dalam hidupmu, yaitu engkau, karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Ada otoritas Yesus Kristus, dia sanggup melindungi, membelamu. Kalau Daniel dibebaskan karena dia hidup di bawah otoritas tertinggi Yahweh Elohim, saudara, meskipun dia dimasukkan di dalam penjara, dihukum karena dia dalam lingkungan pekerjaannya, dalam lingkungan kerajaan itu dia tidak punya otoritas kuasa, toh kuasa Tuhan sanggup membela, melindungi, menyelamatkan Daniel. Itu di Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Baru pun juga ada seorang wanita yang menurut dia bukan orang Israel, wanita Sirofenisia, sehingga tidak layak untuk mendapatkan roti yang seharusnya untuk anak-anak orang-orang Yahudi. Dia tidak punya otoritas itu. Bahkan ada aturan roti untuk anak-anak. Tapi karena wanita ini tetap mendekat, tetap percaya kepada Yesus, Yesus sempat berkata, aku datang tidak untuk kamu, aku untuk anak-anak atau domba-domba Israel yang telah terhilang. Roti itu untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Tapi wanita itu berkata, tapi kan roti itu anjing itu tidak ngambil ke meja tuannya, tapi yang remah-remahnya saja. Artinya apa? Ada otoritas kuasa Tuhan, yaitu kesembuhan melalui roti itu diberikan, namun ada yang rontok atau ada yang tidak percaya, orang-orang Yahudi sendiri, orang Israel, sehingga wanita ini mendapatkannya bukan karena ngambil di meja
tuannya, tetapi remah-remahnya. Saya beritahu, kuasa kesembuhan di dalam Yesus Kristus, kuasa pembebasan juga diberikan kepada saudara. Wanita ini secara otoritas di dunia, dia tidak mendapatkan otoritas kuasa untuk mendapatkan pertolongan dari roti untuk anak-anak itu. Tapi toh karena ada Yesus, dia dapatkan otoritas spesial dari Yesus dan dia ditolong disembuhkan anaknya, bebas dari kuasa roh jahat dan diselamatkan. Kita juga begitu. Saudara, engkau mungkin merasa tidak layak, banyak jalan tertutup dalam lingkungan pekerjaanmu, keluarga, kesehatan, keuangan. Sepertinya Tuhan bagaimana ini? Ingat, engkau di dalam Kristus, engkau orang percaya Yesus, ada otoritas surgawi yang diberikan kepadamu. Engkau pasti dapat pertolongan yang spesial, yang khusus. Tidak semua orang Sirofenisia mendapatkan, tetapi wanita itu dapat. Saudara, maka dari itu, mungkin kau terbatas dengan otoritas-otoritas di dalam keluarga pekerjaanmu, tetapi ada Yesus Kristus yang memberimu otoritas surgawi. Orang percaya kepadanya pasti dibela. Jadi, kesimpulannya adalah, arti otoritas itu adalah kuasa yang diberikan, yang dipercayakan. Engkau di bumi, otoritas kuasamu mungkin terbatas, tapi bersama Yesus ada otoritas surgawi yang telah mengampuni, menyelamatkan engkau. Dia juga menyertaimu. Pasti hidup saudara disertai Tuhan dengan ajaib perlindungan Tuhan. Yesus HaMasiah, bless you.